Shalom bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Pos Pekabaran Injil HKBP Kalimantan Barat, wilayah Bengkalis, Siak Meranti, dan perkembangannya hingga saat ini. Awalnya Pos Pekabaran Injil ini disebut sebagai Bangsal Serbaguna, yang berarti sebagai gereja mula-mula yang tepatnya didirikan pada 14 Juli 1992 dengan swadaya masyarakat. Penduduk asli Kalimantan Barat merupakan kerabat dekat penduduk asli Sungai Labu. Pada waktu itu, ada acara pemberkatan pernikahan pada tahun 1991 di Sungai Labu yang dipimpin oleh Evangelis Syarif Amsal. Dua orang perempuan dari Kalimantan saat itu turut hadir dalam pesta pernikahan itu, menceritakan bahwa di desanya Kalimantan Barat banyak suku asli yang masih menganut animisme. Kedua perempuan yang menginformasikan itu adalah putri dari Bapak H. Saragi, yaitu Jena Saragi dan Empoy Saragi. Karena kurangnya tenaga pelayan, Evangelis Syarif Amsal melaporkan hal ini kepada Biro Zending. Laporan tersebut ditanggapi dan mengutus Riki Pane bersama Hotman Nababan yang di Pos Pekabaran Injil Sungai Labu, yaitu mahasiswa STT HKBP. Mereka datang tanggal 17 Februari 1992. Kedatangan kedua pelayan baru ini menempatkan Riki Pane di desa Kalimantan oleh Evangelis Syarif Amsal sebagai koordinator di Selat Panjang. Kunjungan selanjutnya ke Kalimantan Barat ke rumah Bapak H. Saragi pada tanggal 28 Maret 1992 dan mengadakan kebaktian pertama di rumah Bapak H. Saragi pada hari Minggu, tepatnya Minggu Letare, pada tanggal 29 Maret 1992. Hadir calon jemaat sebanyak 26 orang. Pada saat itu Riki Pane melakukan pelayanan kepada orang dewasa dan anak-anak dengan sabar sehingga membuahkan keselamatan bagi masyarakat suku asli Kalimantan. Pengajaran yang dilakukan yaitu pada siang hari dan malam hari, membuahkan hasil dalam waktu yang singkat dan meningkatkan pelayanan dengan kehadiran Diakones Kurniawati pada tanggal 21 Oktober 1992 untuk membantu peningkatan pelayanan. Kehadiran Diakones Kurniawati membuat semakin semangat masyarakat. Selain itu, diadakan kesepakatan bahwa sudah saatnya jemaat ini resmi menjadi milik Tuhan. Baptisan perdana terbaptis 101 orang pada tanggal 8 November 1992 yang membaptis 3 orang pendeta, yaitu Pendeta A.B. Sihaan sebagai Direktur Zending, Pendeta Bonar Lumban Tobing, dan Pendeta Setio Joyo. Dengan pembaptisan ini, resmilah Kalimantan Barat menjadi Pekabaran Injil Zending HKBP. Karena belum ada tempat rumah pelayan, sehingga harus menumpang di rumah Bapak H. Saragi. Perkembangan dan pertumbuhan calon jemaat semakin bertambah. Untuk itu tidak memungkinkan lagi untuk tinggal di rumah Bapak H. Saragi, akan tetapi segera dicari tanah dan perencanaan membuat bangunan gereja. Dalam perencanaan itu dijejaki pembelian tanah pertapakan gereja. Kepala suku yaitu Pak Encong menawarkan tanah kepada Zending HKBP untuk dibeli sebagai pertapakan gereja seharga Rp150.000. Pembelian tanah yang dilakukan oleh Riki Pane dan Pak Encong. Maka jemaat secara gotong royong mendirikan bangsal tempat kebaktian hari Minggu dan sebagai tempat pembinaan belajar para anak-anak. Semakin banyak orang terbuka untuk menerima Yesus. Pada tanggal 27 Desember 1992, baptisan kedua yang dilakukan oleh Pendeta A.B. Sihaan terbaptis sebanyak 28 orang, yaitu anak-anak dan dewasa, dan dilanjutkan dengan perayaan Natal.
Baptisan ketiga tanggal 27 Februari 1993 terbaptis sebanyak 34 jiwa oleh Pendeta A.B. Sihaan. Baptisan keempat tanggal 18 Juli 1993 oleh Pendeta Setio Joyo terbaptis sebanyak 31 jiwa. Karena jumlah jemaat semakin banyak, bangsal yang digunakan atau yang dibangun itu tidak muat menampung dan memerlukan bangunan yang lebih besar lagi. Untuk itulah petugas setempat mengusulkan kepada Departemen Zending HKBP agar mendirikan bangunan yang lebih besar lagi. Atas kerjasama Departemen Zending HKBP, Direktur Pendeta A.B. Sihaan berkomunikasi dengan Preses Distrik Jawa merencanakan bangunan semi permanen yang ukurannya 8 meter kali 20 meter. Saat itu Ricky Pane sudah tidak melayani lagi, namun masih ditempatkan di daerah Kalimantan Barat. Sebagai pelaksana penggantinya adalah Pendeta TMC Hombing MD. Awal tahun 1996 dimulailah pembangunan dengan dana yang dianggarkan sebanyak 35 juta rupiah, sudah termasuk rumah pelayan Kalimantan Barat yang langsung dikelola oleh Pendeta TMC Hombing MD. Baptisan kelima dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1994. Terbaptis sebanyak 17 jiwa yang dibaptis oleh Pendeta JMH Panjaitan. Baptisan keenam pada tanggal 11 Desember 1995 terbaptis sebanyak 13 orang yang dilayani oleh Pendeta JMH Panjaitan. Baptisan ketujuh pada tanggal 24 Desember 1996 terbaptis sebanyak 6 jiwa oleh Pendeta Setio Joyo. Karena bangunan belum selesai sehingga Departemen Zending HKBP mengutus Pendeta TMC Hombing MD mencari dana ke Jakarta. Pelayan tidak ada di pos pekabaran Injil Kalimantan Barat, maka Departemen Zending HKBP mengutus Nelson Sirait untuk melayani di pos pekabaran Injil Kalimantan Barat pada tanggal 16 Januari 1997. Sementara untuk meningkatkan pendidikan di daerah ini, Departemen Zending HKBP dan HKBP Kebayoran Baru Jakarta mendirikan gedung sekolah dasar Zending HKBP sebanyak 3 lokal dan mengirim seorang guru SD, yaitu Rostiana Putri dari Pulau Rupat. Bangunan ini siap tahun 2001, namun sayang sekali terjadi pergolakan di daerah pelayanan ini. Pembangunan gereja akan dimulai, tetapi gereja ini belum ada izin mendirikan bangunan. Pelayan di sana mendapat kesulitan dalam pelayanan. Pada tahun 2005, Camat Bengkalis menghentikan semua kegiatan, ditutup dan sekolah pun ditutup juga, alasan tidak ada izin operasionalnya. Kepala desa mempersulit semua pengurusan, sampai akhirnya gereja ditutup selama 2 tahun. Jemaat beribadah di rumah pelayan, kemudian di rumah sekolah. Pada tahun 2007, karena kerinduan jemaat untuk beribadah, maka pada bulan Desember 2007, Pendeta Setio Joyo datang dan Departemen Zending HKBP Pematang Siantar ke Kalimantan merayakan perayaan Natal. Alangkah sukacitanya jemaat dan juga ada baptisan kudus saat itu. Untuk memenuhi persyaratan IMB atau izin mendirikan bangunan, diantaranya harus ada KTP yang beragama Kristen. Tahun 2010, Camat Bengkalis mengadakan pembuatan KK dan KTP secara gratis. Jemaat pun dengan senang hati mengumpulkan KK dan KTP-nya, namun setelah selesai ternyata KK dan KTP jemaat tercatat beragama Buddha, bukan Kristen. Pos Pekabaran Injil Kalimantan Barat pada tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober 2017 merayakan syukuran pesta perak 25 tahun yang diprakarsai oleh Pendeta Ginter Robinson serta ditanggapi jemaat dan teman-teman sepelayanan. Pada acara tersebut yang dihadiri oleh Ibu Kepala Departemen Marturia dan rombongan dan dari Biro Zending HKBP
Kepala Biro saat itu Pendeta C.O.R. Silaban STH, dihadiri oleh HKBP Bengkalis. Pesta tersebut seyogianya tanggal 8 November 2017, tetapi oleh sesuatu hal tidak dapat terpenuhi, maka hasil dari kesepakatan terlaksanalah pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017. Puji Tuhan, pesta tersebut bisa berjalan dengan baik, dan pada akhirnya KK dan KTP jemaat yang selama ini tertulis agama Buddha telah mendapat pencerahan, telah menjadi Kristen dengan bantuan Bapak Dr. Morris yang juga sebagai anggota DPRD di Bengkalis dan kepala desa beserta aparat pemerintah telah mempermudah hal pengurusan bagi keperluan dan pelayan terjawab sudah. Dan jemaat pos pekabaran Injil Kalimantan Barat kini dikelola oleh putra daerah itu sendiri sebagai guru SMP negeri di daerah itu karena tamatan dari perguruan Nopensen HKBP Pematang Siantar juga memberi les matematika secara gratis kepada anak anggota jemaat dan sekaligus sebagai penanggung jawab di gereja pos pekabaran Injil HKBP Kalimantan Barat, yaitu Bapak Meiji SPD. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan data jemaat di pos pekabaran Injil HKBP Kalimantan Barat. Data jemaat di pos pekabaran Injil HKBP Kalimantan Barat pada laporan terakhir pada tahun 2019 ada sebanyak 36 KK yang keseluruhannya terdiri dari 186 anggota jemaat dengan jumlah anak berusia 0-5 tahun sebanyak 17 orang, anak berusia 6-15 tahun sebanyak 52 orang, dan orang dewasa yang berusia 16 tahun ke atas berjumlah 117 orang. Pos pekabaran Injil HKBP Kalimantan Barat dilayani oleh 5 orang sintua dan 1 calon sintua, yaitu sebagai pemimpin ataupun pimpinan pos pekabaran Injil HKBP Kalimantan Barat, yaitu Bapak Sintua Meiji SPD, kemudian Sintua Salmi, Sintua Oseng, Sintua Awen, dan Sintua 5, dan yang menjadi calon sintua yaitu calon sintua Acan. Kemudian saya akan menjelaskan situasi kehidupan dan pendidikan di pos pekabaran Injil HKBP Kalimantan Barat. Anak-anak di desa Kalimantan Barat perlu dilayani dan diberikan pelayanan yang kontekstual di tengah-tengah jemaat karena melihat persoalan di tengah masyarakat, baik dari segi pendidikan, perekonomian, komunikasi ataupun relasi yang bisa menjadi penghalang pertumbuhan dan perkembangan dalam pendidikan anak sebagai generasi muda dalam gereja. Dalam persoalan pendidikan kepada anak, orang tua adalah penggerak pertama yang berperan dalam kehidupan anak. Namun melihat situasi di pos pekabaran Injil HKBP Kalimantan Barat, di mana banyak orang tua dari anak tersebut pendidikannya juga tidak tamat sekolah, sehingga membuat kurangnya pendidikan ataupun pengetahuan karena tidak dapat baca tulis. Hal ini berdampak pengetahuan anak juga. Orang tua tidak dapat mengajarkan anak-anaknya membaca dan menulis di rumah. Dalam perekonomian yang tidak mencukupi untuk anak bersekolah lebih tinggi atau melanjutkan pendidikan menjadi faktor penghalang pendidikan anak dan membuat memilih putus sekolah karena ingin membantu orang tua mereka bekerja. Mereka ada yang bekerja seperti membantu di toko kecil, membantu mengambil sagu, membuat atap, membelah pinang, bekerja di laut, dan lain sebagainya untuk memenuhi kehidupannya. Ada juga yang hanya bekerja mengandalkan mencari daun dan mengerjakannya sampai larut malam dengan mendapatkan upah sebanyak 800 perak per keping atapnya. Sesungguhnya pelayanan kepada anak yang dilakukan oleh pos pekabaran Injil HKBP Kalimantan Barat tidak sepenuhnya berlangsung dengan baik, karena hanya Bapak Sintua Meiji yang melakukannya, sedangkan beliau juga berperan sebagai guru
yang kegiatannya juga tentulah ada. Untuk keenam penatua lainnya, ada yang tidak dapat membaca dan menulis, dan ada juga yang harus bekerja di laut atau di tempat lainnya untuk memenuhi kehidupan mereka, sehingga yang menjadi harapan pos pekabaran Injil HKBP Kalimantan Barat pada saat ini adalah adanya pelayan full-timer dari HKBP. Gereja mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memperlengkapi orang-orang percaya melakukan panggilan Tuhan bagi dunia. Tugas dan tanggung jawab gereja yaitu dalam mendidik warga gereja agar semakin dimampukan untuk menyatakan iman dan panggilannya sebagai yang telah menerima keselamatan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saat ini tertugas gereja menjadi tanggung jawab para pelayan gereja sebagaimana amanat Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Gereja perlu mengembangkan pelayan di tengah-tengah jemaat, khususnya pelayan yang membangun dan memberdayakan, terkhususnya kepada anak-anak muda di pos pekabaran Injil HKBP Kalimantan Barat sebagai wilayah zending baik dari segi rohani dan jasmaninya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.